Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafilah NIMT 2018 1166. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP Kurikulum 2013. Nah, tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS matkul perencanaan pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Ibu Mudrikah. Nah, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, sebelum berlanjut untuk atau mempelajari lebih jauh tentang RPP yang sudah saya buat, maka alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu identitas dari RPP itu sendiri, yang mana identitas itu terdiri dari status pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Yang pertama yaitu status pendidikan. Nah, status pendidikannya yaitu berisi di mana kita mengajar. Misal di sini saya mengisi yaitu SMP di Ponorogo. Kemudian yang kedua, mata pelajaran, yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas berapa kita mengajar yaitu kelas 7 semester 1. Materi pokok yakni Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, di mana materi pokok ini bisa kita dapatkan dari prota atau prosem yang sudah kita buat sebelumnya, atau bisa juga dari silabus yang sudah kita download, bisa juga dari buku guru. Kemudian selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktunya yakni 3 kali 3 jam pelajaran. Alokasi waktu ini bisa kita lihat pada prota atau prosem yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya tahun ajaran yakni tahun 2020-2021. Selanjutnya kompetensi inti. Nah, kompetensi ini terdiri dari 4 kompetensi inti, di mana yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 yaitu mencakup aspek spiritual, KI 2 mencakup aspek sosial, KI 3 mencakup aspek pengetahuan, KI 4 mencakup aspek keterampilan. Nah, kompetensi inti ini juga bisa didapatkan dari silabus yang sudah didownload. Nah, KI 1 yang mencakup aspek spiritual yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 aspek sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 aspek pengetahuan yakni memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 3 yang meliputi aspek keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar ini didapatkan dari silabus yang sudah didownload sebelumnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ini kita melihat pada KKO atau kata kerja operasional, di mana saya di sini menggunakan KKO taksonomi Bloom edisi revisi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini minimal terdapat 2 indikator ya.
bisa lebih dari 2, tapi minimal 2. Nah, di sini pada kompetensi dasar tertulis 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Nah, yang pertama kompetensi dasar yang pertama 1.2 artinya KI1 KD2 yang mencakup aspek spiritual yang berisi terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menyetujui bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf, serta harus mengamalkannya. Indikator yang kedua, meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf, serta harus mengamalkannya. Kemudian yang kedua, KI2, KD2, yaitu menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, dan hadis terkait. Indikator pencapaian yang pertama, menampilkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Yang indikator kedua, mencontohkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada teman-temannya atau kepada orang lain. KI3 KD2 mencakup aspek pengetahuan, yakni memahami Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait ikhlas, sabar, dan pemaaf. Indikator pencapaiannya yang pertama, menjelaskan arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait. Indikator yang kedua, menjelaskan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Ali Imran 134, serta hadis terkait. Indikator yang ketiga, yakni mengidentifikasi perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, KI4 KD2. Yang pertama, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Ali Imran 134 dengan tartil. Nah, indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama, mengulangi Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134 dengan tartil. Indikator yang kedua, menuliskan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134 dengan lancar. Indikator pencapaian kompetensinya yakni mendemonstrasikan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait. Yang kedua, indikator yang kedua, memperbaiki hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait. Kemudian yang terakhir, KD yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Imran ayat 134. Di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, membangun keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Indikator yang kedua, menentukan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134. Poin yang C, yakni tujuan pembelajaran.
Nah, tujuan pembelajaran ini juga menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi antara poin yang A, B, dan C atau seterusnya itu saling berkaitan, saling berkesinambungan ya. Di sini yang poinnya C, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini saya memilih di sini ada karena tadi alokasi waktu di atas saya tertulis 3 kali 3 JP. Maka di sini terdapat 3 pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama di sini saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Mengapa? Karena dengan metode atau tipe jigsaw ini merupakan metode belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai 6 orang. Secara heterogen, siswa bekerja sama, saling ketergantungan, positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Nah, dengan melalui metode kooperatif ini, siswa dapat yang pertama, menjelaskan arti. Nah, ini diambil dari KD kompetensi inti yang ketiga, KI 3 KD 2. Dan di sini ya, yang pertama menjelaskan arti Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134, serta hadis terkait dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi kandungan. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134, serta hadis terkait dengan benar. Poin yang ketiga, mengidentifikasi perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, pada pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua saya memilih metode kooperatif teknik the power of two. Strategi belajar kekuatan dua kepala termasuk bagian dari belajar kooperatif yang praktek pelaksanaannya adalah dengan belajar dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota 2 orang di dalamnya untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, dengan metode ini diharapkan siswa dapat mengulangi bacaan Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran ayat 134 dengan tartil. Yang kedua, menuliskan Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Imran ayat 134 dengan benar. Kemudian, kedua, melalui metode demonstrasi, siswa dapat yang pertama, mendemonstrasikan hafalan Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian selanjutnya, memperbaiki hafalan Quran surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134, serta hadis terkait dengan lancar. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, nah, ini saya melalui metode kooperatif teknik Go to Your Post. Nah, mengapa saya memilih teknik ini? Karena strategi pembelajaran Go to Your Post merupakan strategi pembelajaran untuk menggabungkan gerakan fisik pada permulaan suatu pelajaran. Strategi ini cukup fleksibel untuk digunakan bagi berbagai macam kegiatan yang dirancang untuk merangsang minat awal dan materi pelajaran. Nah, diharapkan siswa dapat membangun keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran surah An-Nisa ayat 146, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surah Ali Imran ayat 134 dengan lancar.
Kedua, menentukan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134 dengan tepat. Selanjutnya, poin D adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini saya membuat peta konsep, yakni hidup dengan judul Hidup Damai dengan Akhlak Terpuji, Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf. Yang pertama, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran ayat 134, serta hadis terkait. Yang kedua, memahami. Yang ketiga adalah menghafal. Di sini sudah jelas ya. Pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas itu apa? Sabar itu apa? Pemaaf itu apa? Nah kemudian di sini ada kandungan. Kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 146. Kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat Al-Baqarah ayat 153. Kandungan dari Ali Imran ayat 134. Nah, selanjutnya ini ada tentang deskripsi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Apa itu yang dimaksud dengan ikhlas? Apa itu yang dimaksud dengan sabar? Dan apa yang dimaksud dengan pemaaf? Yang kedua, ayat yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf, serta menghindari hal-hal yang berlawanan dengan sifat di atas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini bisa didapatkan dari buku PAI kelas 7 ya. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini sudah lengkap, ada cara menghindari hal-hal yang berlawanan. Kemudian bagaimana cara menerapkan perilaku sabar. Kemudian cara menghindari hal-hal yang berlawanan dengan sabar. Selanjutnya, cara menerapkan perilaku pemaaf. Kemudian bagaimana cara menghindari hal-hal yang berlawanan dengan perilaku pemaaf. Yang poin keempat, dampak positif dari ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian selanjutnya poin E adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajarannya ini kita menulis dari yang sudah kita tulis sebelumnya ya, dari pada pada tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini kita melihat pada tujuan pembelajarannya atau melihat pada poin C. Ya, di situ pada pertemuan 1 pendekatan saintifik yang berpusat pada pembelajaran berpusat pada guru. Kemudian yang metodenya kooperatif, teknik jigsaw pada pertemuan kedua. Yang pertama pendekatan saintifik, pembelajaran berpusat pada murid. Metodenya kooperatif, teknik the power of two, pendekatan yang kedua. Saintifik, pembelajaran berpusat pada murid, metodenya demonstrasi, teknik the power of two. Kemudian pada pertemuan ketiga, pendekatan saintifik yang mana pembelajaran berpusat pada murid, metodenya kooperatif, teknik go to your post. Kemudian selanjutnya di sini yang poin F, media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya ini kita menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensinya atau menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, yakni menyesuaikan dengan materi. Nah, materi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, media pembelajarannya yang pertama buku tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, radio tentang bacaan ayat Al-Quran yang menjelaskan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian media yang ketiga, tayangan slide tentang tulisan Quran Surah An-Nisa ayat 146 dan Al-Baqarah 153, Al-Imran 134 serta hadis terkait. Media yang keempat itu bisa berupa foto atau lukisan tentang contoh
perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kelima, film pendek tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan media pembelajaran ini dapat mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya ya. Kemudian yang poin G, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa didapatkan dari yang pertama Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian yang kedua buku teks PAI kelas 7. Yang ketiga buku-buku penunjang PAI kelas 7. Yang keempat CD atau video pembelajaran interaktif. Kemudian poin H, yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh atau daring. Seperti pada masa pandemi saat ini itu menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring ya. Nah, di sini yang pertama pembelajaran tatap muka. Nah, saya memilih karena ini adalah perintahnya hanya memilih satu pertemuan saja, maka saya memilih pada pertemuan yang pertama atau pertemuan 1, mana kegiatannya terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ketiga kegiatan ini masih dicabang lagi dalam deskripsi kegiatan. Nah, pada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya yakni yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang B, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surah Yasin. Yang C, guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. Yang poin D, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan materi pelajaran. Poin D ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa itu sudah belajar atau belum. Kemudian yang poin E, guru menyampaikan kompetensi inti, KD, dan tujuan yang akan dicapai. Yang poin yang terakhir, guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, waktu atau alokasi waktunya yakni 20 menit. Kemudian kegiatan yang kedua yakni kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini meliputi 5 deskripsi kegiatan. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengeksplorasikan atau mengumpulkan informasi. Selanjutnya, mengasosiasi atau mengolah informasi. Kemudian, mengkomunikasikan. Jadi itu ya. Kemudian yang pertama, saya jelaskan dari yang pertama. Pertama, mengamati. Nah, berarti mengamati di sini deskripsi kegiatannya yakni peserta didik menelaah berbagai sumber belajar sebagai dasar memahami makna ayat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153 dan Al-Imran 134 dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian selanjutnya, peserta didik menelaah berbagai sumber belajar sebagai dasar memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan Al-Imran 134 dan hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian peserta didik memperhatikan tayangan film yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya yakni 20 menit. Kemudian menanya. Nah, pada tahap menanya berarti peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan pertanyaan tentang tayangan film yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya 20 menit. Kemudian mengeksplorasikan atau mengumpulkan informasi. Mana secara berkelompok peserta didik berdiskusi dengan teman-temannya yang berkaitan dengan berdiskusi dengan tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman makna ayat dan tayangan film. Misalnya, yang pertama, akhlak orang yang berikhlas, sabar, dan pemaaf.
Yang kedua, manfaat dan hikmah mempunyai sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ketiga, nilai-nilai positif yang terdapat pada ayat Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134, dan hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang keempat, contoh perilaku seorang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya yakni 40 menit. Selanjutnya, mengasosiasi atau mengolah informasi, di mana memilih di antara temannya untuk menjadi presenter, sekretaris, dan pengamat. Alokasi waktu 20 menit. Kemudian, mengkomunikasikan setiap kelompok secara bergiliran, mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Alokasi waktunya yakni 30 menit. Kemudian pada kegiatan penutup ada 5. Yang pertama yang A, di bawah bimbingan guru peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. B, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang C, guru memberikan reward kepada kelompok terbaik hasil diskusi dan presentasinya. Yang D, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang E, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Alokasi waktunya yakni 30 menit. Kemudian selanjutnya, pembelajaran jarak jauh. Kalau tadi pembelajaran tatap muka, yang ini adalah pembelajaran jarak jauh atau daring seperti pada saat ini ya. Pembelajaran pada saat ini kan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di mana kegiatannya juga sama dengan pembelajaran tatap muka, ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Tetapi mungkin perbedaannya pada deskripsi kegiatan. Kalau kegiatannya itu sama, pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Kalau deskripsi kegiatannya jelas berbeda ya, karena ini menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya Zoom, Google Meet, Classroom, kemudian WhatsApp atau WA. Nah, di sini pada pembelajaran jarak jauh atau daring saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, deskripsi kegiatannya yang pertama pada kegiatan pendahuluan, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucap salam di grup WhatsApp kelas. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa melalui list yang dikirimkan ke grup WhatsApp dan siswa diperintah untuk mengisi list tersebut. Kemudian guru memberi arahan kepada siswa untuk berdoa sendiri-sendiri agar tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit termasuk dari COVID-19. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari materi tersebut. Alokasi waktunya yakni 20 menit. Selanjutnya, pada kegiatan inti, yang pertama di sini ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasikan atau mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, yang kelima mengkomunikasikan, dan yang terakhir evaluasi. Nah, yang pertama mengamati, di mana guru membagikan materi tentang arti ayat dan isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf melalui grup WhatsApp. Kemudian siswa membaca dan memahami materi contoh gambar terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya yakni 20 menit. Kemudian pada tahap menanya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya berkaitan dengan materi yang sedang dibahas dan akan dijawab melalui grup WhatsApp. Alokasi waktunya sama yakni 20 menit. Kemudian yang selanjutnya mengeksplorasikan atau mengumpulkan informasi, di mana melalui grup WhatsApp kelas, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang siswa untuk menggali informasi tentang arti ayat dan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Al-Imran 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya,
Guru memberikan waktu kepada masing-masing siswa dalam grup belajar yang telah dibentuk oleh guru untuk berdiskusi tentang materi yang telah diberikan. Alokasi waktunya yakni 40 menit. Kemudian yang selanjutnya mengasosiasi atau mengolah informasi, di mana siswa menukar informasi tentang arti ayat dan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya 20 menit. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan, di mana siswa mempresentasikan hasil diskusi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Alokasi waktunya 20 menit. Terakhir, evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar masing-masing siswa yang telah melaporkan. Alokasi waktunya yakni 20 menit. Kemudian tahap penutup, di mana pada kegiatan penutup ini guru memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang mendapatkan hasil yang baik melalui grup WhatsApp. Nah, penghargaan ini dapat berupa sanjungan maupun berupa angka atau nilai. Selanjutnya siswa diarahkan untuk membuat rangkuman atau kesimpulan. Guru mengakhiri dengan mengucap salam dan kembali mengingat kepada siswa untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi. Alokasi waktunya yakni 20 menit. Kemudian yang selanjutnya yakni penilaian. Nah, pada penilaian ini terdapat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap di sini ada dua, penilaian diri dan penilaian diri dan observasi. Nah, penilaian diri ini di sini ada terdapat 4 indikator sikap. Nah, ini bisa diperoleh dari yaitu pada KD2 ya. KD2 bisa diperoleh dari KD2 ya. Bisa dilihat pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, penilaian diri. Indikator sikapnya yang pertama, menyetujui bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf, serta harus mengamalkannya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini 1 dan 2 masih merupakan KI 1, KD 2. Kemudian nomor 3 dan 4 itu adalah KI 2, KD 2. Yang mana nomor 3 adalah menampilkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Yang keempat, mencontohkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Di sini skornya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, keterangannya 1 berarti itu tidak pernah, berarti siswa tidak pernah melakukan. Yang kedua, kadang-kadang. Kalau yang ketiga itu sering. Yang keempat adalah selalu. Jadi, penilaian diri ini, indikator sikap, bisa kita dapatkan dari indikator pada KI 1, KD 2, indikator yang pertama, KI 1, KD 2, indikator yang kedua, kemudian KI 2, KD 2, indikator yang pertama, kemudian KI 2, KD 2, indikator yang kedua yang dimasukkan ke dalam indikator sikap. Kemudian selanjutnya pada tahap observasi. Nah, pada tahap observasi ini kita bisa menuliskan siapa nama siswa, aspek yang diamati. Nah, aspek yang diamati sama dengan yang di atas ya, menyetujui seperti itu ya. Di sini menyetujui bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf serta harus mengamalkannya. Di sini terdapat nama siswanya, aspek yang diamati, misalkan nomor 1. Itu menyetujui berarti ya. Kemudian yang kedua, meyakini. Yang ketiga, menampilkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang keempat, mencontohkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Nah, di sini pada penilaian pengetahuan saya menggunakan tes tulis. Di sini ada 5 tes ya, 5 tes tulis. Yang pertama, jelaskan arti Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, Al-Imran 134, serta hadis terkait ya.
Kemudian yang kedua, bandingkan isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah 153, dan Quran Surah Ali Imran 134, serta hadis terkait. Yang ketiga, amati perilaku di sekitarmu lalu identifikasi mana yang termasuk perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang keempat, bagaimanakah hubungan antara kualitas keimanan dengan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kelima, bagaimana cara membiasakan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masing-masing tes tulis ini, kalimat tes tulis ini masing-masing memiliki poin 20. Jadi kalau dijumlahkan poinnya adalah 100. Kemudian selanjutnya, penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. Nama siswa, nilai, kemudian nilai ada predikat ya. Keterangannya, aspek yang dinilai. Yang pertama, kalau 1 berarti membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146 serta hadis terkait. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Baqarah 153 serta hadis terkait. Yang ketiga, membaca Quran Surah Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait. Yang keempat, menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait. Yang kelima, menceritakan kaitan keimanan dengan sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, skor penilaiannya, kalau A berarti tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Nah, perolehan nilai, cara menghitungnya yaitu nilai sama dengan poin yang didapatkan berapa dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, kriteria nilainya terbagi menjadi 4. Yang pertama, A, yakni nilai dari 80 sampai 100 kategori baik sekali. B, 70 sampai 79 kategori baik. C, 60 sampai 69 kategori cukup. Yang D di bawah atau kurang dari 60. Itu kategori kurang. Kemudian di sini yang paling bawah sendiri, mengetahui kepala sekolahnya itu siapa. Jember dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian guru, mata pelajarannya itu siapa ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan dari RPP yang sudah saya buat. Nah, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton ya. Semoga bermanfaat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.